Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Rijal dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul A Systematic Literature Review on Advanced Persistent Threat Behavior and its Detection Strategy, Journal of Cybersecurity dari kelompok 7. Namun sebelum itu kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jericho Wilmar Simanjuntak dan ada kawan-kawan saya yaitu Satrio Bergas dan NRP 093, Rian Renaldi NRP 103, Faiz Wafi Prastianto NRP 136, dan juga Nafisa Naila NRP 139. Baik, untuk pendahuluan, next. Kemudian ada latar belakangnya itu pertama yaitu Advanced Persistent Threats atau APT merupakan ancaman cyber yang canggih, persisten, dan dideteksi. Kemudian APT ini menargetkan data sensitif dan infrastruktur kritis, merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. APT seringkali bersembunyi dalam sistem untuk waktu yang lama, membuatnya sulit untuk diidentifikasi dan diatasi. Nah, deteksi APT ini membutuhkan pemahaman tentang perilaku serangan multitahap dan penilaian kerentanannya pada jaringan ini. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk menyusun metode deteksi yang lebih efektif dan mengintegrasikan analisis perilaku serangan dengan penilaian kerentanannya. Next. Kemudian untuk tujuan penelitian ini kita menyusun tinjauan literatur sistematis tentang teknik-teknik deteksi APT berbasis perilaku serangan multitahap. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian deteksi APT dan mengusulkan pendekatan baru yang mengintegrasikan penilaian kerentanannya. Dan yang ketiga yaitu memberikan arahan bagi penilaian masa depan untuk deteksi APT yang lebih tepat, guna, dan proaktif. Nah, untuk masalah penelitiannya itu meskipun banyak penelitian tentang APT, nah banyak teknik deteksi yang masih membutuhkan keterbatasan. Yaitu yang pertama ada ketepatan waktu deteksi yang rendah. Kedua kesulitan dalam mengidentifikasi pola seragam multitahap dan penggunaan indikator serangan tunggal tidak cukup untuk mendeteksi APT secara efektif. Nah, penelitian ini tuh fokus pada pengembangan metode deteksi APT yang menggabungkan analisis perilaku multitahap dan evaluasi kerentanannya pada jaringan untuk meningkatkan akurasi deteksi. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama itu tujuan teori. Kajian teori ini bertujuan memberikan gambaran dasar mengenai konsep Advanced Persistent Threat atau APT, pendekatan deteksi berbasis perilaku, dan juga peran keamanan informasi dalam sistem informasi bisnis. Melalui teori-teori ini, pembahasan jurnal dapat dihubungkan dengan kerangka pemikiran yang lebih luas, sehingga analisis pada bab selanjutnya memiliki landasan yang kuat. Untuk deskripsi aliran pengetahuannya, penelitian APT ini berkembang dari gabungan bidang keamanan cyber, analisis jaringan, dan juga manajemen risiko TI. Artikel SLR mengenai APT menunjukkan bahwa deteksi serangan tidak hanya bergantung pada signatur, tetapi juga pemodelan perilaku penyerang melalui tahapan serangan. Untuk deskripsi tema penelitiannya, artikel SLR mengelompokkan studi APT ke 4 tema utama, diantaranya pemodelan perilaku serangan, strategi deteksi multitahap, pemodelan skor kerentanan, dan juga visualisasi jejak serangan. Next. Pentingnya penelitian APT dan juga penggunaan SLR. Jadi penelitian APT ini dilakukan karena serangan ini terstruktur, bertahap, dan juga sulit dideteksi. APT dapat bertahan lama di jaringan dan mengincar aset strategis organisasi. SLR dipilih karena memberikan gambaran komprehensif mengenai pola penelitian, model yang digunakan, dan celah penelitian dari sebelumnya. Pendekatan ini membantu menemukan bagaimana deteksi perilaku APT berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Next. Selanjutnya untuk analisis 5W1H-nya, jadi penelitian ini relevan dalam era digital pasca 2020 ketika aktivitas daring meningkat saat COVID dan juga APT ini berdampak pada organisasi besar, sektor pemerintah, dan industri strategis. Artikel ini meneliti perilaku serangan, alasan serangan ini berbahaya, dan bagaimana metode deteksi dapat diterapkan pada jaringan perusahaan. Melalui SLR, penulis mengidentifikasi model seperti kill chain,
NCK, serta metode analisis risiko untuk memahami bagaimana serangan terjadi dan bagaimana mendeteksinya lebih cepat. Next. Ini untuk fokus utamanya yaitu penelitian untuk merangkum berbagai pendekatan dalam mendeteksi perilaku APT, khususnya melalui analisis multitahap. Lalu perbedaan dengan penelitian sebelumnya cenderung mengandalkan signature-based detection yang sulit mendeteksi serangan secara kompleks. Artikel ini menawarkan perspektif baru melalui analisis perilaku, pemodelan kerentanan, dan juga visualisasi alur serangan yang lebih detail. Tujuan penelitiannya adalah untuk menyusun gambaran menyeluruh mengenai studi APT terbaru, mengelompokkan tema utama penelitian, dan juga menyajikan model deteksi yang digunakan dalam literatur. Next. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di sini kita menggunakan metode sistematik literatur literatur review atau SLR. Nah, ini berpedoman pada Prisma untuk memastikan proses tinjauan dilakukan secara transparan, terstruktur, dan juga akurat. Di sini kita ada tiga fase. Fase yang pertama itu ada perencanaan review. Fase kedua ada pelaksanaan review. Di fase ketiga ini ada pelaporan review. Nah, di fase pertama ini kita ini merumuskan research question menggunakan kerangka PICO yang terdiri dari problem, yaitu serangan APT, interest, yaitu teknik deteksi. Yang ketiga itu ada konteks, yaitu serangan multitahap, dan kerangka ini itu membantu kita untuk memfokuskan tinjauan pada isu yang tepat. Di fase kedua ini ada pelaksanaan review. Nah, di fase ini tuh kita itu melakukan pencarian literatur secara sistematis, kemudian menyeleksi studi berdasarkan judul dan juga abstrak. Setelah itu kita juga melakukan quality assessment untuk memastikan artikel yang digunakan benar-benar relevan dan juga memenuhi standar kualitas. Di fase ketiga ini, kita itu mendokumentasikan hasil ekstraksi data dan juga melakukan analisis tematik untuk menemukan pola atau temuan utama terkait strategi deteksi APT. Next. Nah, selanjutnya ada sumber data dan kriteria seleksi. Di sini kita ini menggunakan dua sumber data utama. Yang pertama dari akademisi, kami itu mengambil literatur dari IEEE Explore, ACM Digital Library, Scopus, dan juga Springer. Dari industri, kami menggunakan laporan seperti Gartner Magic Quadrant, RSA Marketplace, dan juga Radicati Market Quadrant. Nah, pencarian ini tuh eh, kami lakukan dengan kata kunci seperti advanced persistent threat, multi-stage attack, Maitre, Maitre ATT NCK, dan cyber kill chain. Nah, untuk kriteria inklusi mengenai waktu akademik yang digunakan adalah tahun 2015 hingga tahun 2022, sedangkan untuk industri adalah tahun 2022 saja. Nah, dari proses seleksi terpilihlah 45 studi yang terdiri dari 35 akademik dan juga 10 industri yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Baik, kita akan masuk ke analisis dan diskusi. Yang pertama ada klasifikasi metode deteksi APT. Yang pertama ada metode berbasis kesamaan atau similarity based. Ini tuh metodenya mengelompokkan alert yang memiliki atribut serupa kayak IP dan juga timestamp dengan asumsi bahwa jejak yang mirip memiliki akar penyebab yang sama, namun rentan terhadap false positives. Kemudian yang kedua ada metode korelasi kausal atau ya causal correlation yang menghubungkan peristiwa berdasarkan hubungan sebab dan akibat untuk membentuk rantai serangan yang logis. Yang ketiga ada metode struktural yang dikenal sebagai teknik white box yang memproyeksikan jejak serangan ke topologi jaringan dan data kerentanan aset. Namun jarang diadopsi industri karena biayanya yang lumayan tinggi. Next ada metode berbasis kasus atau case based yang mencocokkan perilaku jaringan saat ini dengan basis pengetahuan knowledge base serangan masa lalu. Eh, jadi basically memang dia nge-compare dari apa yang dilakukan sekarang dengan mungkin apa yang telah terjadi di masa-masa yang telah berlalu gitu.
Oke, next. Kita masuk ke analisis tren dan juga kesenjangan penelitian. Yang pertama ada dominasi metode berbasis kesamaan. Nah, metode ini paling dominan di akademisi sekitar 60% dan industri 60% karena kemudahannya untuk dikorelasikan dengan kerangka kerja standar seperti cyber kill chain. Kemudian ada hambatan adopsi di industri. Metode struktural sangat jarang digunakan di industri karena kompleksitas mengintegrasikan data, manajemen aset, topologi jaringan, dan juga kerentanan secara kebersamaan. Kemudian ada identifikasi kesenjangan atau gap analysis. Nah, ini terhadap kekurangan literatur yang menghubungkan atribut perilaku APT dengan kerentanan jaringan. Padahal pergerakan lateral APT ini sangat bergantung pada eksploitasi kerentanan, sehingga mengabaikan faktor ini, sehingga mengurangi efektivitas deteksi. Kemudian ada usulan strategi deteksi baru. Di pertama ada model satu dan yang kedua identifikasi dan korelasi, di mana diusulkan untuk memindai lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasi TTPS berdasarkan MITRE, ATT-NCK, dan mengelompokkan alert yang berkaitan menjadi satu skenario serangan. Kemudian di model 3 mengusulkan bahwa memvalidasi skenario serangan dengan mencocokkan terhadap database aset dan kerentanan organisasi untuk memastikan serangan tersebut memang memungkinkan terjadi. Dan modul yang keempat mengusulkan bahwa eh, harus menghasilkan satu visualisasi jalur serangan yang menghitung kemungkinan atau likelihood eksploitasi pada setiap node, kemudian membantu tim keamanan memprioritaskan penanganan pada titik paling kritis. Oke, masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Next. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa advanced persistent threats ini merupakan ancaman cyber yang sangat kompleks karena bergerak melalui tahapan yang saling berhubungan dan seringkali sulit dibedakan dari aktivitas jaringan normal. Metode deteksi yang paling umum digunakan biasanya pendekatan berbasis kesamaan yang mampu mengelompokkan jejak serangan ke dalam pola tertentu. Tapi metode ini masih memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks kerentanan jaringan yang menjadi faktor kunci dalam pergerakan lateral APT. Nah, kesenjangan tersebut menegaskan pentingnya model deteksi yang lebih komprehensif. Penelitian yang direview menawarkan pendekatan baru yang mengintegrasikan korelasi peringatan, penilaian kerentanan, serta grafik serangan probabilistik. Integrasi ketiga elemen ini dinilai mampu meningkatkan akurasi identifikasi dan membantu organisasi memprediksi jalur serangan secara lebih proaktif sehingga deteksi APT menjadi lebih efektif dalam menghadapi kompleksitas ancaman cyber modern. Next. Lalu rekomendasinya berdasarkan temuan penelitian ini, pengembangan metode deteksi APT di masa mendatang perlu diarahkan pada integrasi yang lebih kuat antara analisis perilaku penyerangan dan informasi kerentanan jaringan, karena kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam memetakan potensi jalur serangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji pendekatan ini melalui pengembangan prototipe sistem sehingga efektivitasnya dapat dievaluasi pada kondisi jaringan yang nyata. Kolaborasi antara akademisi dan industri juga perlu ditingkatkan untuk metode deteksi yang dihasilkan tidak hanya tepat secara konseptual, tapi juga dapat diterapkan secara praktis. Selain itu, ketersediaan dataset APT yang terstandarisasi menjadi penting untuk menunjang evaluasi model, sehingga penelitian di masa depan dapat menghasilkan sistem deteksi yang lebih akurat, adaptif, juga relevan terhadap perkembangan ancaman cyber. Next. Lalu di sini ada logbook kelompok 7. Mungkin begitu dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.